Ya, kita lanjut. Topik selanjutnya adalah pembelajaran digital. Ini merupakan webinar series dari pendidikan fisika. Biasanya disampaikan di awal semester 7 ya, tapi saya sampaikan di kelas ini supaya kalian dapat wawasan sehingga nanti lebih siap dalam memulai menulis skripsi atau mengembangkan media pembelajaran kalau memang topik riset skripsinya berminat ke pembelajaran digital. Oke. Nah ini karena webinar jadi slide pertamanya perkenalan. Saya rasa harusnya kelas ini udah kenal ya. Kita udah melalui berapa? 11 minggu. Dan harusnya sih udah subscribe YouTube saya ya. Yang nggak subscribe nanti nilainya dikurangi. Dikurangi 0 maksudnya. Oke. Apa sih sebenarnya pembelajaran digital gitu ya? Pembelajaran digital itu menjadi lebih lebih dekat sekali ke kita terutama saat COVID ini ya karena dipaksa. Padahal sebenarnya pengembangannya sudah ada sejak lama dan sudah berkembang sedemikian rupa sehingga bahkan di berbagai bidang gitu sehingga nggak ada yang apa ya nggak ada yang uh, jauh lah dari digital semua serba digital jadi waktu tahun 2019 ya sepertinya 2019 sebelumnya kan di tahun-tahun sebelumnya kita heboh dengan augmented reality itu apa Pokemon Go ya Pokemon Go kemudian ramai gitu ya bahkan kontroversi. Nah, yang mau saya tekankan di sini itu berkembang sampai kemudian datang lagi game dalam bentuk virtual reality bahkan berjamur ya pengembang atau developer masih kursus pembuatan gamenya. Selanjutnya kita dipaparkan yang namanya sebut saja Gojek, Grab gitu ya. Kemudian dulu sempat ada Uber. Nah itu startup yang sekarang udah jadi gurita menurut saya sih. Nah itu dulunya juga nggak terlalu booming ya. Sampai akhirnya yang pas ada Pokemon Go itu sampai ada yang outboard ojek untuk ngejar posisi Pokemonnya. Nah, itu menurut saya udah segitu addictive-nya ya. Nah, sampai akhirnya kalau kalian kan ini ya kalau bulan puasa sore gitu ngabuburit kan suka banyak yang jualan takjil ya bukaan. Waktu itu suatu sore bulan Ramadan di 2019 saya juga mau beli kolak pas lihat ternyata dia menerima pembayaran dengan scan GoPay dapat cashback. Saya bilang, ini ini salah salah poster jadi salah naruh poster saat itu ya 2019 saya naruh poster atau beneran gitu ya saya pikir itu poster ruko yang di tempatnya dia tempati untuk jual jadi dia tuh kayak meja asal jadi gitu loh jualannya ditaruh di meja kemudian ada poster itu scan GoPay atau OVO dapat cashback gitu. Saya sampai terpana gitu amazing wow
Bahkan warung kaki lima, bukan nggak kaki lima banget bahkan ya. Itu dadakan banget gitu dan itu temporari gitu. Pembayarannya udah cashless. Itu udah betul-betul kita nggak bisa nolak penetrasi digital ke kehidupan kita. Jadi kalian sebagai calon teachers gitu, sebagai pengajar ya harus mengikuti ritme itu. Jadi jangan sampai ada hal yang berat sebelah. Kalau menurut saya sih gini, kemampuan kalian ngajar, kemudian ke kualifikasi konten gitu ya, menguasai konten fisikanya. Kemudian jadi kan tadi pedagogis, kemudian konten fisika. Nah, yang ketiga ini adalah kemampuan ICT-nya itu tiga hal yang harus sama persis, tidak boleh berat sebelah atau bahkan kurang gitu ya. Itu sama-sama penting kalau kalian apa karena kalian adalah calon guru masa depan gitu. Beda halnya kalau kalian disiapkan untuk kerja di lab, yang penting pintar, kuasai pada fisika, bisa presentasi selesai. Tapi saat kalian jadi pengajar, pendidik, jadi pengajar aja dan tiga aspek tadi, ditambah lagi pendidik, berarti kemampuan penguasaan psikologi siswa itu ada hal lagi yang harus kalian kuasai. Nah, itu terkait dengan orang lain, terkait dengan pedagogis gitu ya. Kalau kalian lihat mungkin waktu SMA punya temen pintar banget, tapi kok kalau ditanya nggak bisa, kok nggak ngerti saya dia pelit deh. Jadi mungkin kalian tanpa sadar pernah komen julid seperti itu ya ke teman SMA kalian. Sebenarnya bukan berarti teman kalian itu nggak mau berbagi ilmunya, bisa jadi dia nggak bisa menyampaikan. Ya. Kenapa? Karena tadi belum dilatih keseimbangan komponen-komponen ketiga komponen utama tadi. Nah, jadi ini wajib banget kalian kuasai. Saya harap kalian dapat sesuatu yang banyak selain nilai gitu ya di mata kuliah saya. Oke. Kita balik ke definisi. Digital learning is, nah lihat kata kuncinya, setiap instruksional yang penggunaan teknologinya secara efektif memberikan penguatan terhadap pengalaman belajar siswa. Jadi sini ada kata kuncinya strengthen. Jadi penguatan, pengalaman belajar ya, penguatan pengalaman belajar. Jadi siswa lebih banyak interaksinya dengan media pembelajaran yang kalian buat. Wah, itu berarti udah top banget. Media pembelajaran kalian bukan media digital, tapi IT integrated. Misalnya menggunakan sensor, menggunakan aplikasi IoT, Internet of Things. Kalian mengembangkan media pembelajaran, project based learning, kemudian siswanya bisa siswanya membuat atau kalian menyediakan alat praktek, kemudian data siswa harus membuat project pengumpulan data langsung input di website. Berarti kalian menguasai database, menguasai website gitu ya. Itu sudah IT integrated sekali. Nah, kemudian selanjutnya mengapa digital? Di sini pertanyaan penting. Mengapa digital? Yang pertama, tren teknologi sudah jelas. Tadi sudah saya bahas ya. Bahkan gara-gara ada COVID itu jadi lebih eksponensial ya. Yang tadinya misalnya kelihatannya trennya adalah garis linear gitu. Ini jadi eksponensial positif. Dengan tadi tuntutan PJJ karena pandemi yang terakhir TIPEK. Jadi TIPEK itu konteksnya seperti ini, ada technological knowledge,
penguasaan teknologi, kemudian pedagogical knowledge, dan content knowledge. Ini yang tadi saya bahas ya. Ketiga komponen ini adalah tiga-tiganya memang harus kalian kuasai sebagai calon guru, sebagai teacher. Oke, nah sebarang topik untuk dijadikan inspirasi tugas akhir itu banyak sekali terkait pembelajaran digital. Kalian pilih yang mana yang buat kalian nyaman selama mengerjakan tugas di perkuliahan saya. Kalian pilih, kemudian pilih aplikasi pembelajaran digitalnya. Kemudian buat tadi reportnya dalam bentuk artikel ilmiah untuk ujian gitu ya. Nah, saya bahas misalnya pembelajaran online. Pembelajaran online bisa explore platform e-learningnya, item-item, atau bahkan mengembangkan sendiri gitu. Misalnya kalian itu punya basic programming yang kuat, web programming yang kuat, baik back end maupun front end. Saya nggak suka tuh pakai Moodle, apalagi Google Class gitu. Fiturnya itu aja misalnya gitu ya. Nah, saya mau buat oke, jadi kalian buat platform sendiri itu bagus. Kemudian fitur e-learning bergantung platform di sini misalnya kalian mau mengembangkan video, tapi di setiap akhir video harus ada interaksi yang langsung klikable dengan siswanya, dengan usernya. Itu bisa dibuat. Selanjutnya, konten e-learning. Konten e-learning itu bisa dibuat dari kebutuhan, model, strategi pembelajaran, seperti itu. Oke. Kemudian pembelajaran online ini ada contohnya ya. Kalau tadi ini tidak termasuk contoh di yang saya upload di Epsilon, kalian bisa buka file lecture note yang 7, kemudian dicek. Kemudian pembelajaran seluler itu melalui ponsel, tablet, iPad, laptop. Ini bisa kalau kalian mengembangkan aplikasi Android, boleh. Kalau misalnya mengembangkan worksheet dari augmented reality yang ada, itu boleh juga. Ya. Balik lagi ke pertanyaan mengapa ini slide-nya belum saya ganti yang 2021 ya, belum saya download. Di Indonesia, di data tahun 2019 ya, dilaporkan di Januari 2020, itu ada total populasinya itu 272 juta. Kemudian koneksi mobile phone itu 738 juta. Artinya apa sih? Kalau kita bandingkan dengan nilai populasi itu 124%. Artinya satu orang itu bisa memegang lebih dari satu mobile phone. Ya, artinya. Artinya memang nggak bisa lepas dari digitalisasi. Kemudian internet user dilihat perbandingannya dengan jumlah penduduk itu 64%. Jadi 64% sudah melek internet. Kemudian aktif di media sosial itu ada 59%. Jadi tidak ada alasan lagi ya tidak menguasai technological knowledge tadi. Kemudian pembelajaran seluler, ponsel, tablet, iPad, ini mobile apps, kemudian bahan ajar mobile base. Bahan ajar mobile base itu artinya kalian bisa aja buat buku gitu ya atau handout yang memang enak dibuka untuk seukuran handphone. Jadi kalau kalian pengembangan e-book untuk Android, nah tapi yang dikembangkan adalah PDF gitu ya yang enaknya dibuka di laptop. Untuk dibuka di handphone misalnya kekecilan, itu kan tinggal di zoom in aja Bu. Misalnya gitu ya, disentuh layar zoom in. Nah itu sebenarnya bukan bahan ajar mobile base ya.
Itu lebih kalian mengembangkan e-book yang kebetulan bisa dibuka di mobile phone gitu. Ada juga yang melalui media sosial. Nah, ini bagus sekali menurut saya untuk mulai menjamurkan literasi sains gitu ya di media sosial supaya media sosial itu isinya bagus ya, ilmiah gitu atau at least berfungsi lah, jangan ngejulitin orang atau bahkan hoax gitu. Karena beberapa waktu lalu kalau tidak salah kita pernah mendapat penghargaan ya, bukan penghargaan apa penghinaan ya, yang itu loh, nomor satu netizen tidak sopan ya, se Asia Tenggara ya, saya lupa. Baru merilis data itu kemudian Microsoft-nya udah langsung diserbu sama netizen Indonesia untuk membuktikan kebarbarannya netizen Indonesia ya. Nah itu. Jadi menurut saya kita sebagai pendidik juga harus mulai peduli ke ranah itu ya, karena kalau semua pendidik peduli ke sana maka otomatis media sosial kita lebih sehat. Selanjutnya alat praga atau praktikum. Jadi kalau misalnya kalian mau minatnya hands on tapi IT integrated, bisa pakai yang terintegrasi dengan mobile apps. Jadi kalian mengembangkan alat praga atau alat praga atau praktikumnya sudah ada. Kalian mengembangkan lagi, misalnya kakak kelas sudah pernah mengembangkan, kemudian kalian mengembangkan lagi, kalian tambahkan fitur-fitur mobile apps-nya. Gitu. Atau digital logger, penyimpan data otomatis, atau sensor base. Nah, untuk meningkatkan akurasi dan presisi. Oke, intinya bahan ajar digital itu ada multimedia dan media digital. Ada 5 elemen dasar ini ya. Teks, gambar, audio, video, animasi. Jadi nanti hati-hati kalau misalnya kalian e-learning, judulnya pengembangan sistem e-learning itu udah harus pasti wajib punya 5 elemen dasar ini. Kalau misalnya budaya saya fokus memilih di salah satu, oh boleh saja. Kalau audio boleh juga, ya boleh juga. Kalian bisa mau mengembangkan podcast, silahkan. Tapi pada dasarnya pengalamannya sama dengan materi video ya. Oke, ini topik-topik lainnya. Yang gamified learning ini bisa kalian cari game edukasi, yaitu sama seperti kalian mencari virtual reality. Ini untuk kalian misalnya mau lanjut ke skripsi, langkah-langkahnya. Oke, saya rasa cukup mengenai pembelajaran digital, terutama untuk pemilihan topik.